Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Azizah, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 2080424210060. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai angka pengangguran per Februari 2021 di Indonesia. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Digital. Pengertian pengangguran. Pengangguran merupakan sebutan untuk angkatan kerja, maksudnya penduduk yang berumur 15 tahun sampai 65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua yaitu pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung merupakan pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal atau produktivitasnya rendah. Yang ketiga yaitu pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal merupakan kondisi terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Yang keempat yaitu pengangguran struktural. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan-keterampilan baru. Yang kelima yaitu pengangguran friksional. Kondisi ini terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja. Yang keenam yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti menjadi mesin. Yang ketujuh yaitu pengangguran musiman. Kondisi ini disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara. Yang kedelapan yaitu setengah pengangguran. Kondisi ini merupakan pekerja yang jam kerjanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada bulan Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang. Bila dibandingkan dengan Februari 2020 yang sebanyak 6,93 juta, jumlah ini meningkat 1,82 juta orang. Bila dibandingkan dengan Agustus 2020 yang mencapai 8,75 juta, jumlah pengangguran pada Februari 2021 turun 1,02 juta orang. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang pertama kali terjadi di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Diagram di samping menunjukkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia. Pada bulan Februari 2021 sebesar 6,3%. Pada bulan Agustus 2020 sebesar 7,1%. Pada bulan Februari 2020 sebesar 4,9%. Selanjutnya, diagram di samping menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK di Indonesia. Pada bulan Februari 2021 sebesar 68,1%. Pada bulan Agustus tahun 2020 sebesar 67,8%. Sedangkan pada bulan Februari tahun 2020 sebesar 69,2%. Diagram di samping menunjukkan jumlah
38% dari total angkatan kerja. Sementara, porsi pekerja informal mencapai 59,62%. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan jumlah pengangguran selama pandemi. Yang pertama yaitu mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19. Yang kedua yaitu menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan dan relaksasi pembayaran pinjaman atau kredit. Yang ketiga yaitu menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal. Yang keempat yaitu memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program Kartu Prakerja bagi pekerja yang terkena PHK. Yang kelima yaitu memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan teknologi tepat guna atau TTG, tenaga kerja mandiri atau TKM, dan kewirausahaan. Yang keenam yaitu menyediakan panduan yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja, utamanya menyangkut perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.